Kaifa halukum? Wa aina ikhsatukum? Jawabannya seperti anak dewasa. Tujuannya apa? Allah ingatkan mereka yang masih punya hati nurani di luar Palestina bahwa di sana ada hamba-hamba Allah terbaik yang sedang dizalimi. Inilah kata mereka. Inal musyahid, suami dan anak-anaknya semua syahid, tinggal dia seorang diri. Ketika suaminya berjuang di jalan Allah syahid, maka dia kadar anaknya, nak, ayahmu sudah di surga. Jangan kau pikir ayahmu mati, nak. Ayahmu sedang menyaksikan kalian dan Allah memuliakan yang berada di arasnya. Nasamatul mu'minina fi tilil khadrin tataharraf min syajaratin al-sajidin tahtal ars tan'amuna bini'amatin min Allah wa fadlih. Nyawa orang-orang beriman yang syahid hari ini, mereka dimasukkan ke dalam burung yang berwarna hijau. Burung-burung ini mencak-mencok dari satu pohon ke pohon lain, menikmati hidangan surga di bawah arsy Allah langsung. Ayahmu ada di sana. Susul mereka, nak, berjuang, nak. Empat-empatnya anak laki-lakinya syahid semua, sehingga beliau seorang diri. Setiap hari orang lewat ke rumahnya selalu mencium bau wangi kasturi. Ya Ummah Syahid, apakah engkau menjual minyak wangi kasturi? Kenapa? Tidak, kami tidak minyak wangi, tidak ada. Coba lihat. Kenapa? Kami selalu mencium minyak wangi di sini. Itu darah harum dari kesyahidan mereka, suami dan anak-anaknya. Iwafillah. Mereka siap bertahan dengan korban nyawa mereka. Mereka siap mengorbankan harta mereka, menjaga Palestina. Mereka bisa saja jika egois, mereka juga ingin hidup nyaman seperti kita, bisa keluar meninggalkan Palestina. Tapi kalau mereka keluar Palestina, maka hancur kita semua. Maka mereka bertahan di Palestina demi menunggu kemenangan yang Allah janjikan. Kenapa demikian? Karena kemenangan itu telah dekat. Betulkah kemenangan itu telah dekat? Kita hitung sama-sama. Mau? Baik, kita hitung sama-sama ya. Ikuti saya. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah melindunginya, meridhoinya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, ya ba'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, al-ra'si, setiap 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Daud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen disebut, jangan Abu Dawud aja disebut. Jadi berdasarkan hadis ini, setelah Rasulullah SAW wafat, 100 tahun sekali akan muncul mujaddid, reformis, bukan Nabi, bukan Rasul, reformis, pembaharu, yang bergelar Al-Mahdi.
Baik, 100 tahun sekali. Abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Turki Utsmani. Sepakat Turki Utsmani? Bu sepakat, Bu? Bu? Siapa, Bu? Turki Utsmani. Turki berakhir tahun berapa? 1924. Andai kan. Boleh nggak berandai-andai? Tapi jangan sebut saya peramal ya. Yang di sana di YouTube ada yang menyebut saya peramal. Masa yang meramal sepak bola aja, yang memprediksi sepak bola nggak disebut peramal? Ini untuk menyemangati berjuang malah disebut peramal. Udah nggak apa-apa. Andaikan 1924 adalah abad kejayaan Islam, kepemimpinan Islam di muka bumi. Maka abad kepemimpinan Islam, kejayaan kita kapan berikutnya? Tambah 100. 2024. Sekarang tahun 2021. Berapa tahun lagi? 3 tahun lagi? 1 periode lagi insya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini pengalaman saya ketika di Palestina. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu, Pak, sebelum di exit. Keluar ya. Tapi sebelumnya perlihatkan ini bagaimana kejahatan Yahudi ketika kami berada di sana. Ini pemuda, ini sempat kondisi yang paling panas ketika kami berada di sana, Wafillah. Ini terjadi, umat Islam dihalangi tidak boleh memasuki Masjidil Aqsa. Ini kezaliman mereka. Inginnya kami turun bersama mereka, tapi tidak mungkin kami turun. Kalau kami turun maka kami akan ditangkap dan deportasi oleh mereka. Ya, dan ini yang kami saksikan ketika kami melewati Ramallah, ya filah. Seorang pemuda ditembak di depan kita. Ini yang biasa kami lalui ketika kami akan ke Arifah atau ke Jericho, ke tempat yang lain termasuk ke Al-Khalil Hebron. Biada maksudnya jamaah menjerit dan tidak bisa turun. Kita gereget ingin turun tapi saya dihalangi. Ustaz turun, mereka sudah dijamin surga, Ustaz. Al-jannatul tantaziruhum. Surga sudah menunggu mereka. Kita punya urusan, Ustaz, belum selesai. Maka saya pun tetap bertahan di bus. Tapi kemudian bisa kita diam saja sekarang. Ini yang mereka lakukan, kebiadaban mereka pada saudara kita di Palestina. Termasuk belakangan yang terjadi. Bang, tolong di exit, Bang. Saudara kita yang baru pulang umrah, dia tidak mau melepaskan hijabnya, lalu dia dibantai dan disiksa. Bapak Ibu, ini kondisi yang kami saksikan di sana. Beginilah kekejaman mereka kepada saudara-saudara kita di Palestina. Satu persatu dihabisi. Zakat
maaf saya percepat. Dan ini kami dengar ledakannya, teman-teman sekalian. Isra Ibadi juga berada di West Bank. Ini kejadian-kejadian yang kita dapati ketika kita berada di sana. Begini cara mereka menghabiskan gadis-gadis Palestina. Ini Isra Ibadi. Lucu teman-teman sekalian, di mengada-ngada. Kamu bawa pisau ya? Kamu ingin membunuh kami? Tidak. Bagaimana mungkin saya membawa pisau untuk apa? Kamu ingin menusuk kami? Tidak, kami tidak akan menusuk kalian. Itu fitnah, tidak benar. Pasti di kantong kamu ada pisau. Coba keluarkan. Pas dikeluarkan memang tidak ada. Sengaja maksudnya. Setiap tentara itu membawa pisau. Dilemparkan dari belakang, disorot kamera. Tuh pisaunya, jeder ditembak. Inilah langkah mereka mengurangi jumlah umat Islam Palestina. Hari ini kita diam, kita menikmati kenikmatan hidup kita di negara kita, di kampung kita, tapi kita lupa mereka adalah saudara kita. Mereka sudah dibantai. Ilafillah, siapkan jawaban kita di hadapan Allah jika Allah menghisab kita tentang mereka. Semoga Allah memudahkan lisan kita. Amin. Ini yang mereka lakukan. Ini kekejian yang mereka lakukan. Perhatikan, ada salah satu dari tentara mereka yang menjatuhkan pisaunya. Jatuh pisaunya. Nah, mereka menjatuhkan pisaunya, diambil lagi. Tembak di sini. Seorang mahasiswi termasuk yang baru awal-awal kuliah, semoga Allah memberinya syahid. Wafirullah. Beginilah perilaku anak cucu babi dan kada di bumi pada Nabi dan Rasul. Sekali lagi, mereka bisa saja keluar Palestina. Saya bertemu dengan mereka di Jordan, ada aman. Mereka bisa ke Libanon, mereka bisa ke Jordan atau ke Indonesia, aman. Tentu siapa yang akan menjaga bumi para nabi? Karena mereka yakin sebentar lagi kemerdekaan mereka akan datang. Pertanyaannya, siapakah negara yang akan membebaskan mereka? Siapa Bapak Ibu? Ketika kami berada di Al-Quds, ini kami perlihatkan, maaf sekali lagi, ini sebagai bukti bahwa saya tidak mudah-mudahan Allah menjaga keikhlasan kami. Kami setiap tahun kami tidak 2 kali, 3 kali kalau bisa, atau 1 kali minimal kita berangkat ke sana. Kita membawa jamaah untuk melihat Palestina langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Ini perjalanan kami ke Masjidil Aqsa tahun 2017. Ketika itu kami bergabung dengan Abu Tur, para muslim. Beginilah Al-Quds dengan para nabi. Nah, setiap pintu Masjidil Aqsa, pintunya selalu dicat, semua pintu Masjidil Aqsa dicat hijau dan berwarna hijau dan dijaga oleh tentara Israel. Mereka masih muda-muda, kurang lebih 25, 28, di bawah 30 tahun, tapi mereka lengkap dengan persenjataan mereka. Ini kamera saya sembunyikan di dada saya, karena kalau ketahuan saya bisa ditangkap. Tapi demi Allah saya ingin mendokumentasikan ini, dan alhamdulillah aman, dia tidak mencium. Ya Allah, lindungi saya, lindungi. Ini memasuki Masjidil Aqsa. Sungguh ramah Muslim Palestina dan Muslim dunia yang berkunjung sana. Insya Allah seluruh dunia ada di sana, Bapak Ibu. Nah, ini sudah kelihatan Dome of the Rock. Dan ini ketika kita memasuki Masjid Qibli. Ini di dalam Al-Aqsa. Ini kita sudah masuk, terus maju ke depan. Nah, ini ada kelihatan peninggalan Romawi, karena dulu lama dijajah Romawi. Ini kita melewati Dome of the Rock di samping kanan kita. Ini masih Dome of the Rock yang kubah emas tadi. Dan ini kita memasuki Masjid Qibli, maksudnya. Insya Allah kita akan terus berkunjung ke sana. Nah, ini dalam Qibli, Masjid Qibli.
Cantik-cantik bang. Saya susah pada basar bu. Cantik-cantik kan. Kulitnya mulus-mulus ya Allah sayang. Secantik ini dibantai oleh kaum orang-orang Yahudi. Bah, mau diselamatkan bah. Udah nikah belum bah? Nikah aja sana ya. Selamatkan mereka bah. Muslim seluruh dunia ini Masjid Qibli. Di bawahnya ada Masjid Al-Aqsa itu. Baik Bapak hormati Allah. Pertanyaannya, siapakah yang negara yang mereka yakini akan membebaskan mereka teman sekalian? Jazakumullah. Ini perjalanan kami sana. Teman sekalian, ini yang mereka inginkan. Mereka ingin mendirikan the New World Order, tata dunia baru. Sekarang dengan istilah new normal. Normalisasi yang Israel lakukan dengan negara-negara tetangga tujuannya adalah untuk ini, agar mereka dengan leluasa segera mendirikan tata dunia baru, sistem ekonomi baru, politik baru, hukum baru, militer baru, ideologi baru. Tujuannya apa? Mereka segera ingin mendirikan the New World Order, Year of the Yehuda Kingdom. Ya, dan ini Palestina dari tahun ke tahun. Dulu tahun 1946 umat Islam mayoritas, yang putih ini Yahudi. 1947 PBB membagi dua Palestina, 54% bagi Israel, 46% bagi Palestina. Sampai hari ini terlihat Palestina terbagi dua sekarang, ada West Bank, ada Gaza. West Bank itu dikuasai Israel, di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Gaza umat Islam. Satu-satunya provinsi dari 12 provinsi Palestina yang masih bertahan adalah Gaza. Ini dia jalur Gaza di sebelah sini. Dan mereka menginginkan kiblat kita. Tujuannya apa? Mereka ingin segera menghancurkan kiblat kita yang pertama. Akan mereka ganti kiblat kita yang pertama dengan, nah ini, istana Haikal Sulaiman. Ini akan mereka bangun untuk istana Dajjal. Jika ini berdiri dan kita masih hidup, malu kita di hadapan Allah SWT. Maka mereka menang dan kita kalah. Inilah tujuan mereka melakukan normalisasi dengan negara-negara Arab. Tapi insya Allah mereka tidak akan pernah bisa melakukan itu, karena ada sebuah negara yang mereka tunggu-tunggu ya wafillah. 4 atau 5 remaja Palestina berada di Al-Quds. Di satu malam mereka bermimpi. Mereka penghafal Quran semua. Mereka hafal Quran 30 juz. Ini yang biasa memang perang bola di sana ada pesantrennya. Kita bisa berkunjung setelah kita mengunjungi Masjidil Aqsa. Di malam yang sama mereka bermimpi. Rasulullah berkunjung pada mereka. Dan mereka mendengar Rasulullah bersabda, "Ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum, ikhwatukumul muslimuna al-Indonesia." Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya bangsa yang akan memerdekakan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds ke tangan kalian adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Iwafillah, saya ingin memperlihatkan hadisnya kepada antum sekalian. Iwafillah, ini adalah pertumbuhan Indonesia ketika Indonesia akan merdeka dengan Palestina dan Mesir. Ini mufti besar Palestina, Syekh Amin Al-Husaini. Ini Muhammad Hatta. Palestina adalah negara pertama yang menyebutkan selamat kepada Indonesia ketika proklamasi Indonesia kemerdekaan. Begitu naskah proklamasi selesai dibacakan, Palestina mengucapkan selamat atas kemerdekaan kalian. Mereka tidak hanya mengucapkan selamat. Syekh Ali Thohir, ini yang paling, nah ini, beliau mengorbankan semua hartanya untuk umat Islam Indonesia. Dia kosongkan semua rekeningnya di bank. Ambil semua harta saya, gunakan untuk kemerdekaan kalian. Iwafillah, Palestina bukan hanya berkorban nyawa menunggu kehadiran kita, bahkan harta mereka pun mereka korbankan untuk kemerdekaan kita. Artinya kita punya hutang kemerdekaan kepada Palestina. Mereka rela dibantai demi menunggu kehadiran kita. Iwafillah, ini yang terjadi menimpa mereka. Inilah yang kami saksikan. Iwafillah, kalau kita di sini sholat 5 kali sehari, mereka sholat 6 kali sehari. Bukan hanya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, tapi juga sholat jenazah setiap hari. Karena setiap hari saudara-saudara mereka disiksa dan dibantai dengan biadab. Bukankah Rasulullah telah menyatakan bahwa saudara muslim dengan muslim yang lain ibarat satu tubuh. Apabila tubuhnya terluka, maka semua tubuh kita terasa sakit.
Apakah Palestina bukan saudara kita? Apakah mereka bukan bagian tubuh kita? Ibadillah, mari kita korbankan apa yang kita miliki dan kita buktikan kalau merah putih yang disebutkan Rasulullah di dalam hadisnya adalah kita Indonesia. Ibadillah, pernahkah Rasulullah menyinggung Indonesia? Kita lihat hadisnya. Anna Sauban hadasah, bahwa Sauban telah bercerita, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna rabbi zawalil arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribah, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Allah perlihatkan dunia dari timur hingga ke barat. Kenapa barat dinamakan Maroko, timur Merauke? Untuk mengingatkan kita umat Islam pernah memimpin dunia 1315 tahun. Wa atani al-kanzain, dan Allah berikan padaku dua pusaka, al-ahmar wal abyada, pusaka merah dan pusaka putih. Sekali lagi Rasulullah menyebutkan merah dan putih. Wa anna ummati sayablugu mulkuha mazawali minha, dan umatku di akhir zaman akan kembali memimpin dunia. Iwafillah, saya tidak mengatakan hadis ini tentang Indonesia, tapi iwafillah, ini selesai sholat subuh, saya sholat subuh di Kibli di sini. Saya bertemu dengan Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Beliau 2012 berkunjung ke Indonesia, ke Bandung, dan saya ditugaskan mendampingi beliau. Kami setelah salat subuh bertemu beliau. Beliau pernah saya tanya tentang hadis merah putih tadi. Ma ra'yukum ya Syekh? Ahunaka mu'alaqah bin hadis bi biladina? Apakah ada kaitan antara hadis merah putih itu dengan kami Indonesia? Bendera kami merah putih. Salat asar kami diimami oleh Dr. Yusuf Abu Sulaim. Beliau pakar akhir zaman dari Palestina. Saya tanyakan pada beliau tentang arti merah putih menurut beliau. Dan terakhir, Dr. Abu Bakar Al-Wawidah. Beliau adalah wakil ketua Rabitah Ulama Palestina, MUI-nya Palestina. Apa kata mereka? Antum ya Indonesia, lam yakhtarkumullah li zari hadaddin. Kalian Indonesia adalah negara yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Iwafillah, masih ada satu lembaran sejarah dalam peradaban manusia yang masih kosong. Arab sudah, Eropa sudah di masa Zulkarnain, Afrika sudah di masa Salihuddin Al-Ayyubi, dan Muhammad Al-Fatih Turki Utsmani mewakili Turkmenia. Tinggal Nusantara belum. Artinya apa? Mereka yakin mimpi Rasulullah adalah benar. Isyarat bahwa Nusantara, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Melayu Islam akan kembali bangkit memimpin dunia di bawah pimpinan merah dan putih. Allahu Akbar. Maka saya yakin kemenangan inilah yang akan kita dan Allah janjikan. Allah menguji kita dengan panasnya geopolitik hari ini adalah untuk menguji kelayakan kita. Pantaskah kita menguasai dunia, memimpin dunia? Jika kita berhasil menjaga kedaulatan bangsa kita, maka insya Allah Palestina akan Allah mudahkan untuk kita. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita berangkat ke sana membuktikan kalau merah putih itu adalah kita kirimkan dulu harta kita untuk mereka. Siap? Siap mendonasi. Kalau mereka berkorban nyawa dan harta, kita korbankan dulu harta kita, baru nanti nyawa kita untuk membebaskan Palestina. Kita buktikan bahwa merah putih yang disebutkan Rasulullah adalah kita Indonesia. Siap? Baik, silakan panitia berkeliling. Iwabillah. Jika saya Ali Tahir mengorbankan semua hartanya untuk kemerdekaan kita, lalu apa yang kita korbankan untuk kemerdekaan mereka? Setidaknya ini yang kita jawab di hadapan Allah. Ketika Allah bertanya, ketika Rasulullah bertanya, kamu mengaku umatku, dari mana kamu mengaku umatku? Palestina dibantai, kalian diam saja. Setidaknya kita punya jawaban kalau kita sudah berinfak untuk mereka. Silakan panitia dikumpul di keliling. Bapak Ibu, kita sedekah lagi untuk mereka. Saya biasa berangkat, insya Allah saya akan mencoba kembali melakukan diplomasi. Mudah-mudahan saya bisa tetap berangkat tanggal 3 Maret, insya Allah mudah-mudahan saya bisa berangkat. Walaupun tidak, kami akan mencari slot waktu yang bisa berangkat ke Palestina. Silakan. Ada? Sudah jalan. Udah jalan. Silakan Bapak Ibu diisikan. Sambil kita berselawat untuk Rasulullah SAW. Sama-sama ikuti saya.
Tutup. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon doanya. Kami akan tetap berangkat insyaAllah, karena ada sumbangan yang saya juga harus berangkat insyaAllah. InsyaAllah saya sudah memesan tiket untuk saya dan istri saya. Ya, insyaAllah saya akan membawa anak saya juga untuk hijrah ke Palestina. Kita akan buktikan merah putih itu adalah Indonesia. Siap para pemuda untuk membuktikannya? Ingat, Ashabul Kahfi pemuda, Ashabul Ukhdud pemuda, dan Muhammad Al-Fatih adalah pemuda. Artinya apa? InsyaAllah para pemuda Muslim Indonesia yang akan membawa merah putih di tangan kiri, dan Ashabul Rasul taji hitam tauhid di tangan kanan kita. Siap melakukan itu? Siap bebaskan Palestina? Takbir! Ikuti saya wafillah. Ikuti saya. Ini komitmen kita. Tolong direkam, kirimkan, upload biar mereka senang. InsyaAllah Palestina senang kalau menyaksikan kita seperti ini. Ikuti saya, angkat tangan saya. Tauhid. Ikuti saya. Siri-siri Palestina. Siri-siri Palestina. Siri-siri ya Aqsa. Siri-siri Aqsa. Biru. Biru. Bidang. Bidang. Nafi kayak Aqsa. Nafi kayak Aqsa. Biru. Biru. Bidang. Bidang. Nafi kayak Aqsa. Nafi kayak Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, para pemuda-pemudi Muslim Indonesia, siap berjihad menegakkan kalimat tauhid dengan jiwa dan harta kita dan dengan nyawa kami. Allahu Akbar. Baik, insyaAllah sudah direkam, tolong diupload. Palestina sangat senang seperti ini. Betulkah mereka senang? Nanti saya perlihatkan bagaimana mereka senang menyaksikan acara kita seperti ini. InsyaAllah nanti di Langsa ya Fula. Nanti kalaupun ada mau tanya jawab, silakan nanti malam pada Isya di Langsa di Masjid Babur Rahman. Kita menghitung angka kehancuran Yahudi. Ada satu surat yang Allah turunkan memberitahukan kabar gembira kepada kita. Hancurnya Yahudi, merdekanya Palestina. Dan kita tahu ada satu bendera yang selalu berkibar di bumi Palestina. Pertanyaannya, bendera apakah itu? InsyaAllah nantikan Ba'da Isya di Masjid Babur Rahman di Langsa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita ikat keberkahan kita. Ingat tadi kita sudah berjanji kepada Allah ya. Kita sudah berjanji kepada Allah, Allah akan nagih ketika kita keluar dari rumah ini. Tolong doakan saya penonton. Saya sudah diincar oleh mereka, tapi saya sudah wakafkan jiwa raga saya untuk Palestina dan saya tidak mau mati di atas ranjang. Saya berdoa pada Allah, tolong doakan saya ingin syahid di Palestina. Amin. Sama keluarga. Kita syahid di Palestina sama-sama ya. Amin. Kita tutup dengan doa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا ونبينا محمد بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على